siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Diasya Meliani dalam kabar hari ini. Pemirsa, deklarasi mendukung tokoh idola untuk maju pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Di sejumlah daerah, masing-masing kelompok masyarakat menilai idola mereka pantas menjadi presiden. Relawan Beta Suka Anies AHY. Di Ambon, Maluku, seluruh kader dan relawan Demokrat mendeklarasikan dukungan mereka kepada duet Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan Pilpres di pemilu 2024 mendatang. Mereka menilai Anies dan AHY merupakan pasangan muda yang cocok untuk membawa perubahan bangsa Indonesia. Pembacaan ikrar dukungan dipimpin oleh Ketua DPD Partai Demokrat Elwan Roy Patiasina, Ketua Relawan DPP Partai Demokrat Michael Watimena, dan diikuti seluruh relawan Demokrat yang berlangsung di Ambon, Maluku. Sementara itu di Langkat, Sumatera Utara, ratusan emak-emak yang tergabung dalam relawan Mak Ganjar Sumatera Utara berdoa bersama agar Ganjar Pranowo bisa maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Para emak ini menilai program kerja Ganjar selama di Jawa Tengah dinilai selalu kreatif, inovatif, dan berhasil, seperti Lapak Ganjar, Kredit Lapak, dan Kredit Murah. Menurut Koordinator Mak Ganjar Sumatera Utara, Nur Wahyuni, program Ganjar itu dapat membantu UMKM berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama saya Diasya Meliani pada kabar hari ini. Lembaga Survei Indonesia atau LSI memaparkan sejumlah hasil penelitian terkait kondisi ekonomi nasional pada Jumat siang. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. LSI menggunakan metode penarikan acak bertingkat dengan toleransi atau batas kesalahan kurang dari 2,9%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan survei yang dilakukan pada 1 Agustus hingga 3 Agustus 2022 atau sebelum harga BBM naik tersebut menghasilkan beberapa pandangan pada responden. Mengenai kondisi ekonomi di Indonesia, Jayadi mengatakan kondisi ekonomi secara umum berdasarkan survei yang sebanyak 26,2% responden menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik, sedangkan yang menilai buruk sangat buruk ada di angka 26,9%. Dari total responden survei tersebut pun mengungkapkan sejumlah permasalahan ekonomi masih menjadi mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah. Seperti pengadilan harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan pekerjaan, dan masalah kemiskinan. Kalau kita lihat trennya, dari garis biru yang menyatakan baik itu, jadi persepsi positifnya cenderung stagnan sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari persepsi negatif terhadap ekonomi nasional itu ada penurunan. Jadi sebetulnya meskipun yang menyatakan ekonomi kita positif itu tidak berubah dibanding 3 bulan atau 6 bulan lalu, tetapi yang merasa tren ekonomi negatif itu cukup banyak berkurang selama 6 bulan terakhir. Menanggapi hasil survei tersebut, pakar ekonomi Indef Alifiani menjelaskan saat ini ada 2 masalah ekonomi yang menjadi tren, yaitu soal kenaikan BBM dan juga kenaikan harga. Alifiani mengatakan kenaikan harga BBM dipicu oleh anggaran subsidi yang membengkak serta ditempat dari adanya perang Rusia-Ukraina. Wajar saja hasil survei menunjukkan bahwa pada dasarnya 2 hal itu yang mereka itu tidak sepakat untuk naik gitu ya. Nah, persoalan apa di belakang ini yang memang masyarakat itu tentunya tidak mau tahu. Nah, oleh karena itu di sini memang pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan kenapa harga BBM harus naik gitu ya. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan gitu. Nah, saya bicara lebih lanjut, Afiliani kemungkinan inflasi akan naik akibat kenaikan harga BBM. Dia menghimbau pemerintah agar menjaga pasokan pangan agar tidak menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga terus mengupayakan energi baru atau melakukan efisiensi saat harga BBM sedang turun. Baik, saya Diasya Meliani bersama tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik, saya Diasya Meliani bersama tim mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri, sampai jumpa.